Di antara kejadian yang terjadi setelah Nabi SAW selesai dari perang Khaybar adalah Nabi diberi racun dengan kambing yang dikasih racun. Itu peristiwa yang terjadi di Khaybar. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Khaybar, ada seorang wanita Yahudiyah bernama Zainab bintul Harith, istrinya Salam bin Mishkam, ya, saudarinya Marhab. Salam bin Mishkam salah satu tokoh daripada Yahudi Khaybar, ya, yang tewas. Kemudian wanita ini juga adalah saudari dari Marhab. Marhab itu yang di awal yang berperang kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana kita sebutkan di awal perang Khaybar, ya. Yang dia mengatakan alimat Khaybar anni marhabu, Khaybar sudah tahu saya adalah Marhab, syakis silahi batalun mujarrabu, aku adalah jagoan yang telah terbukti. Kemudian dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu jagoannya Khaybar. So, ini yang meracuni Nabi adalah saudarinya Marhab, saudarinya Marhab. Dia kasih hadiah kepada Nabi SAW berupa kambing yang dikasih racun. Semua kambingnya dikasih racun. Cuma dia tanya, Muhammad yang paling disukai oleh Muhammad yang mana? Zira, yaitu bagian paha kambing. Maka disitulah yang dikasih racun paling banyak, karena dia ingin bunuh Nabi SAW. Ya. Maka dia kasih racun, semuanya dikasih racun, tapi itu yang paling banyak. Dan Rasulullah SAW husnudzon, ya, diberikan hadiah baru selesai perang. Ini Yahudi kasih, perempuan Yahudi kasih hadiah, maka Rasulullah SAW terima, Rasulullah SAW makan. Ini dalil bahwasanya sembelihan ahlul kitab halal, ya. Rasulullah SAW tidak tanya kamu nyembelihnya gimana, sebut nama apa, ya. Oleh karenanya pendapat yang rajih, sembelihan ahlul kitab, mau dia sebut nama Uzair, mau dia sebut nama Yesus, mau dia sebut nama siapapun atau dia tidak sebut nama, pokoknya dia sembelih, yang nyembelih dia, maka pendapat yang kuat adalah halal, karena ini mimbab rukhsah, keringanan. Dan ini sangat penting bagi saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara non-muslim, terutama negara-negara ahlul kitab. Maka sembelihan mereka hukumnya adalah halal, ya. Maka setelah diberikan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengajak para sahabat makan, ya. Ketika Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW sudah masuk di mulut. Kemudian tiba-tiba kambing tersebut berbicara, inni masmumah, wahai Muhammad, aku beracun. Aku beracun. Sementara ada sahabat yang mana Bishr bin Bara makan juga. Dia makan. Dan dia telan. Rasulullah SAW sempat makan dan sempat masuk, tapi Rasulullah SAW buang karena tapi racun sudah masuk, ya. Karena itu racun yang paling banyak, ya. Dan kambingnya berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh sang kambing bahwasanya dia beracun, maka Rasulullah berkata, irfa'u aydiyakum fa inna hadhihi dhira' tukhbiruni annaha masmumah. Wahai sahabatku, angkat tangan kalian, jangan makan. Sungguhnya paha kambing ini telah mengabarkan kepadaku, ya, kaki kambing ini mengabarkan kepadaku bahwasanya dia beracun. Dia beracun. Ternyata sahabat Bishr bin Bara, dia berkata, walladzi akramaka laqad wajadtu dzalika fi aklati. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah memuliakan engkau, sungguhnya tadi waktu aku makan, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di makanan tersebut. Fama mana'ani an alfidhaha illa anni a'zamtu an unaghisaka ta'amak. Cuma saya falamma akalta ma fi fik. Waktu aku mau buang, aku lihat kau sedang makan. Aku tidak ingin mengganggu kau sedang nikmat makan, ya Rasulullah. Kalau aku buang nanti kau terganggu makananmu. Jadi dia sudah merasa ada yang tidak beres. Mungkin tidak menyangka itu racun, tapi dia sesuatu ada yang aneh. Tapi dia Rasulullah SAW mengunyah, dia tidak ingin membuang di depan Nabi, khawatir Nabi terganggu. Dan ini bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Ternyata racun dan dia sudah makan. Nabi buang, setelah itu dia makan. Akhirnya dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW memanggil wanita Yahudi tersebut. Ini juga dalil bahwasanya kalau orang kafir kasih kita hadiah, boleh. Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang kafir, di antaranya dari wanita Yahudi ini yang memberikan hadiah berupa kambing yang masakan yang sudah siap dimakan, disantap. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW menerima hadiah dari Al-Muqawqis, raja Mesir yang memberikan kepada Nabi Bagal dan juga Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi SAW, hadiah dari Al-Muqawqis. Dan itu seorang Nasrani, dan Rasulullah SAW terima hadiah tersebut. Demikian juga kalau tidak salah dari Najasyi. Intinya hadiah dari orang kafir boleh kita terima, dan itu menunjukkan akhlak yang mulia. Dan kalau kita bisa balas juga
baik ya. Kemudian Rasulullah panggil wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut, ya, kenapa kau melakukan demikian? Kata wanita tersebut, aradtu liaqtulak, aku ingin bunuh engkau. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, aradtu in kunta nabiyyan fa innallaha sayutli'uka alaih. Saya ingin tes, kalau kau memang nabi, pasti Allah kasih tahu. Wa illam takun nabiyyan, kalau kau bukan nabi, urihan nas minka, maka aku istirahatkan manusia dari gangguanmu. Kalau kau memang nabi, Allah pasti kasih tahu. Tapi kalau kau bukan nabi, biar manusia istirahat dari tipuanmu dan makarmu dan kejahatanmu, wahai Muhammad. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya selamat ya. Tetapi Al-Bara' bin Ma'rur akhirnya meninggal. Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Ketika Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur meninggal dunia, akhirnya Rasulullah SAW mengkisos wanita tersebut. Asalnya Rasulullah SAW tidak mengkisos dia. Rasulullah SAW tidak ingin balas atas apa yang menimpa dia. Ya, Rasulullah tidak menghukum wanita tersebut. Tapi ketika gara-gara racun tersebut mengakibatkan sahabatnya meninggal, maka ada hukum kisos. Akhirnya wanita tersebut dikisos. Rupanya racun yang sempat ditelan oleh Nabi SAW, ya, sempat ditelan meskipun akhirnya Rasulullah muntahkan, tapi sempat ditelan. Racun tersebut sangat kuat dan kadang-kadang mengganggu kesehatan Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW merasakan ada gangguan bekas racun tersebut, maka Rasulullah SAW pun berhijamah, berbekam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW idza wajada min dzalika syai'an ihtajam. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW kalau mendapati asar atau dampak dari racun tersebut, Rasulullah SAW berbekam, ya. Dan ini dalil bahwasanya bekam bermanfaat. Fasafara marrah, maka saat Rasulullah SAW sedang bersafar, falamma ahrama, ketika Rasulullah SAW berihram, wajada min dzalika syai'an, Rasulullah SAW merasakan pengaruh dampak dari racun tersebut. Maka Rasulullah SAW juga berhijamah, berbekam, ya. Rasulullah SAW kalau merasakan bekas racun tersebut, Rasulullah SAW berhijamah, berbekam, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dengan sebab racun tersebut. Ya, ketika semakin parah, dampaknya semakin parah sampai akhirnya urat yang disebut dengan al-abhar, yaitu urat dari punggung yang nyambung ke jantung, ya, disebut dalam bahasa Arab adalah al-abhar, bukan urat nadi, urat yang lainnya. Racun tersebut menyerang urat tersebut, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, gara-gara sakit akibat dampak racun tersebut. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW berkata ketika sakit yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Ya Aisyah, aku tetap merasakan sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadza awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum. Saatnya saya rasakan bahwasanya uratku tersebut akan terputus, ya, gara-gara racun tersebut, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Oleh karenanya para ulama mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam riwayat Imam Ahmad, la an ahlifa billahi tis'an, aku bersumpah dengan nama Allah 9 kali. Wallahi 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 wallahi, sampai 9 kali. Anna Rasulullah SAW qutila qatlan, Rasulullah SAW terbunuh, itu mati syahid, ahabbu ilayya min an ahlifa wahidah. Aku lebih suka daripada aku hanya bersumpah cuma sekali. Wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla takhadhahu nabiyyan wa ja'alahu syahidan. Kenapa? Karena Allah berkehendak memberikan posisi yang tinggi kepada Nabi. Allah menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi dan Allah menjadikan dia mati syahid.